Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarintan Saleh dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait proyek dari mata kuliah pendidikan bagi anak ASD dan ADHD. Jadi lebih spesifik saya akan menjelaskan terkait Autism Spectrum Disorder atau ASD. Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah kelompok gangguan perkembangan otak yang berkaitan dengan gangguan interaksi sosial, komunikasi verbal dan non-verbal, perilaku yang terbatas dan berulang. ASD dapat mempengaruhi setiap individu secara berbeda dengan tingkat keparahan yang bervariasi dari yang ringan hingga berat. Adapun ASD menurut Triantoro Savaria, autism sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ekolalia, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip. Mutism, pembalikan kalimat, gangguan berbahasa yang ditujukan dengan penguasaan yang tertunda. Rute ingatan yang kuat serta keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. Sementara untuk faktor penyebab anak ASD menurut Nakita ada 4. Di antaranya yang pertama faktor keturunan atau genetik, yang kedua faktor prenatal, yakni faktor di mana saat ibu sedang hamil bisa terjadi atau terinfeksi oleh virus TORCH. Yang ketiga faktor neonatal, yaitu proses waktu ibu melahirkan lalu mengalami sebuah masalah, serta faktor terakhir adalah faktor pasca natal, di mana pada faktor ini terjadi pada lingkungan anak setelah lahir. Sementara untuk karakteristik anak ASD itu sendiri amatlah berbeda-beda, bahkan dapat dinyatakan tidak ada yang terlihat spesifik. Namun demikian, secara umum karakteristik anak autis terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama kemampuan berkomunikasi. Tidak sedikit orang memahami ucapan yang diucapkan oleh anak autis. Mereka suka membeo dan meniru apa yang diucapkan orang lain. Berbicara pun bukan untuk berkomunikasi, namun berbicara kepada diri sendiri. Adapun gejala yang sering dialami oleh anak penyandang autis yaitu memiliki keterlambatan dalam bahasanya, sangat senang meniru, memiliki kesulitan dalam berbicara, pura-pura tuli, kadang berbicara namun tidak untuk berkomunikasi walaupun di sekitarnya terdapat banyak orang. Dan dari gejala tersebut dapat diartikan bahwa anak penyandang autis mengalami gangguan dalam berkomunikasi, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Karakteristik yang kedua adalah gangguan perilaku. Anak autis cenderung lebih suka menyendiri atau mereka itu lebih asik dengan dunia mereka sendiri, walaupun di sekitarnya terdapat banyak orang. Bahkan mereka juga menghiraukan ketika ada orang yang mengajaknya berbicara. Perilaku yang sering ditujukan yaitu mereka sering membeo, kadang tertarik tangan orang lain ketika sedang menginginkan sesuatu, acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Mereka juga kadang mengamuk ketika tidak mengerti apa yang sedang diinginkan. Terkadang muncul juga perilaku yang negatif tanpa sebab. Perilaku itu muncul karena disebabkan anak tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Sering juga ketika anak sedang berinteraksi sosial, mereka tidak fokus atau kontak mata yang sulit didapat sehingga menimbulkan interaksi yang tidak baik. Sementara karakteristik yang terakhir adalah gangguan interaksi sosial. Terjadinya gangguan interaksi sosial pada anak autis kebanyakan dari mereka yang tidak bisa fokus untuk kontak matanya. Bahkan ketika dipanggil menghiraukan. Mereka lebih senang menyendiri, asik dengan dunianya. Kadang menjauh ketika didekati. Kemudian ketika anak sedang menginginkan sesuatu, keseringan mereka menarik-narik tangan orang yang ada di sekitarnya untuk memenuhi atau melakukan apa yang mereka inginkan.
Berdasarkan karakteristik yang saya jelaskan tadi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video di mana dalam video tersebut terdapat salah satu karakteristik yang dimiliki oleh anak autis. Silahkan menyaksikan. Hai, hai. Jadi pada video yang sudah ditampilkan dapat kita ketahui bahwa anak autis tersebut memiliki kesulitan dalam hal mengendalikan emosi. Anak autis tersebut cenderung memiliki sifat agresif, suka menyakiti diri sendiri, tantrum berlebihan dan mengamuk. Oleh karenanya, kebutuhan belajar yang tepat diberikan untuk anak tersebut adalah terapi Applied Behavior Analysis atau ABA. Terapi ABA merupakan jenis terapi interpersonal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan perilaku yang bermanfaat, dan mengurangi perilaku yang berbahaya. ABA menggunakan intervensi yang didasarkan pada prinsip-prinsip teori belajar. Adapun program dari terapi ABA tersebut adalah dapat membantu anak dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial anak seperti menyelesaikan tugas, kemampuan komunikasi, dan keterampilan dalam mempelajari hal baru. Yang kedua, menerapkan perilaku pemeliharaan diri anak seperti mengendalikan diri dan pengaturan diri. Yang ketiga, melatih anak menerapkan hal yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memodifikasi perilaku anak dengan mengurangi perilaku agresif seperti menyakiti diri sendiri. Serta yang terakhir, meningkatkan perilaku yang diinginkan. Jadi, dalam terapi ABA, anak dapat berlatih bagaimana berinteraksi dan bereaksi di lingkungan tertentu. Terapi ABA merupakan intervensi yang sangat mudah beradaptasi dan bersifat fleksibel yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak autis. Selain itu, alat-alat yang digunakan dalam terapi ini juga sangat mudah didapatkan di rumah. Terapi ABA ini telah terbukti efektif dalam mengurangi hingga menghilangkan perilaku agresif. Terapi ABA membiasakan anak untuk mengelola emosi serta meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi mereka. Ketika anak mampu mengenali dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan, kemungkinan tantrum dan meltdown terjadi pun akan turun. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi Autism Spectrum Disorder atau ASD. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.